Amerika Serikat di era Donald Trump punya segudang manuver internasional yang mengejutkan dan membuat dahi publik dunia mengernyit. Terbaru, Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau populer disebut USAID akan ditutup. Apa alasan dibaliknya? Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia? Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE Elon Musk Senin 3 Februari 2025 menyebut jika dirinya sudah berkali-kali rapat dengan Presiden Donald Trump. Keputusannya USAID memang harus ditutup. Ketidakpastian nasib USAID bermula pada akhir Januari 2025 ketika Trump mengumumkan penangguhan operasional USAID untuk 90 hari. Alasannya ia ingin mengkaji kembali kebijakan dan pelaksanaan USAID agar sesuai dengan semangat kebangkitan kembali AS atau Make America Great Again atau MAGA. Sesuai prinsip MAGA, kepentingan dalam negeri AS menjadi prioritas sehingga segala dana ataupun bantuan ke luar negeri dikebelakangkan. Sejak Sabtu 1 Februari 2025, situs resmi USAID tidak aktif. Bahkan Direktur Eksekutif USAID, Matt Hobson, yang diangkat oleh Trump pun mengundurkan diri. Belum ada kejelasan mengenai nasib 10.000 pegawai USAID yang tersebar di seluruh dunia. Jumlah pegawai di AS diminta untuk mengambil cuti tanpa batas sejak pekan lalu. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42% bantuan global. Jumlahnya pada 2024 setara dengan 13,9 miliar dolar AS. Dana ini dipakai mulai dari mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, hingga membiayai berbagai rumah sakit lapangan di beragam negara. Jika USAID akhirnya ditutup, lalu apa yang diinginkan Trump terhadap lembaga bantuan ini? Trump menginginkan USAID dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri. Padahal selama ini USAID adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak berada di bawah kementerian apapun. Keinginan Trump melebur USAID ke dalam Deplu AS juga dipertanyakan karena tidak ada aturan yang menyebutkan presiden bisa melakukannya. USAID berdiri berdasarkan Undang-Undang Bantuan Asing 1961 atau Foreign Assistance. Amanat undang-undang tersebut ialah membuat lembaga independen yang menyalurkan bantuan kemanusiaan secara jujur dan tulus tanpa embel-embel politik dalam serta luar negeri Amerika Serikat. Salah satu bukti nyatanya ialah USAID juga memiliki program bantuan di Iran, negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Mandeknya operasional USAID tentu langsung berdampak pada dunia yang selama ini bergantung kepadanya. Salah satunya kelanjutan program Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS atau PEPFAR. Selama 20 tahun PEPFAR menyelamatkan nyawa 25 juta orang di dunia, mayoritas dari negara-negara Afrika. Programnya antara lain penyuluhan mengenai HIV/AIDS dan pemberian bantuan obat-obatan antiretroviral. Terkait hal ini, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan akan berbicara dengan Trump. Selain urusan bilateral, ia juga ingin membahas mengenai pentingnya keberadaan dan makna USAID bagi kehidupan warganya. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia pada 2023 saja USAID telah menyalurkan 153 juta dolar AS atau lebih kurang 2,5 triliun rupiah untuk proyek-proyek Indonesia. Proyek ini antara lain mencakup dukungan pemerintahan demokratis, anti korupsi, penanganan perubahan iklim, dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Selama beberapa tahun terakhir, USAID juga telah mendukung peluncuran mesin yang dengan cepat mengidentifikasi tuberkulosis dan pengobatan. USAID juga bermitra dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana. Kabar yang berkembang sejauh ini ada pembatalan rekrutmen beberapa posisi kontraktor atau personal service kontraktor atau PSG USAID di Indonesia. Per 24 Januari 2025, penawaran beberapa posisi PSG dibatalkan. Tidak disebutkan kapan posisi itu akan dibuka lagi. Berdasarkan data USAID, setidaknya program-program di 30 negara terancam dengan penutupan organisasi itu. Kalau sudah begini, apakah sebagai salah satu negara terkuat secara ekonomi, Amerika Serikat tidak mau lagi terlibat dalam bantuan-bantuan internasional dan bakal mementingkan kepentingannya terlebih dulu? Kalau sahabat Kompas, bagaimana melihat rencana penutupan USAID ini?